beberapa kali berteriak untuk meminta pertolongan, tapi sayangnya sama sekali tidak ada yang mendengar teriakannya itu. Karena dia telah tersesat memasuki kawasan hutan liar yang jarang dilalui oleh orang. Hari sudah mulai gelap. Suasana di sana begitu sepi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergoyang terkena hembusan angin malam, membuat Rahel sangat ketakutan. Tapi Rahel harus bisa melawan rasa takut dan rasa lelahnya. Dia terus berjalan menyusuri hutan, melewati pepohonan yang menjulang tinggi beserta semak belukar, dengan mengandalkan cahaya senter di ponselnya. Om, tolong aku. Aku takut. Lirih hati Rahel dengan tangan gemetaran. Di situasi seperti ini entah mengapa tiba-tiba dia menjadi teringat dengan Maxime. Sangat berharap Maxime bisa mendengar suara hatinya dan bisa menemukannya. Karena suasana yang gelap, membuat Rahel tidak bisa melihat dengan jelas suasana di sana. Sehingga kakinya tidak sengaja kesandung batu kecil. Arur. Rahel menjerit, dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Sehingga tubuhnya terperosok ke bagian hutan yang curam. Karena kondisi trek hutan yang terjal, membuat tubuh Rahel berguling-guling ke bawah. Buk! Kepala Rahel telah mengenai batu yang berukuran cukup besar. Sehingga membuat dahi Rahel mengeluarkan darah, dan dia tidak sadarkan diri. Sedari tadi Maxime sudah mengerahkan banyak bantuan untuk mencari keberadaan Rahel. Bahkan dia pun ikut mencari bersama dengan semua guru SMA Pelita. Tapi karena hari sudah mulai gelap dan turun hujan, bahkan terdengar suara guntur menggelegar di angkasa, para tim SAR memutuskan untuk mencari keberadaan Rahel di Sambung besok. Keadaan hutan ini tidak akan memungkinkan mereka bisa menjelajah di malam hari, apalagi kondisi jalan yang licin karena kawasan hutan telah diguyur dengan air hujan. Maafkan kami Tuan Maxime. Kami tidak bisa melanjutkan pencarian ini. Sangat berbahaya jika kami terus memaksakan pencarian pada malam hari dengan keadaan hujan yang sangat deras. Ucap sang kepala tim SAR. Saat ini semuanya telah berkumpul di sebuah tenda besar yang dibuat oleh tim SAR. Maxime hanya menghela nafas dengan kasar. Dia tidak mungkin bisa marah kepada mereka jika mengingat bagaimana kerja kerasnya mereka sedari siang mencari keberadaan Rahel. Apalagi suasana hutan yang sangat gelap dan licin, sangat membahayakan. Sedangkan Gaby dan semua teman sekelasnya Rahel. Mereka terlihat sangat bersedih. Saat ini mereka sedang berada di tenda masing-masing, sangat berharap Rahel akan segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenapa harus dihentikan? Bagaimana kalau terjadi apa-apa kepada Rahel? Alvin terlihat tidak terima jika pencarian harus diberhentikan untuk sementara. Maxime pun memandangi Alvin dengan tatapan tidak sukanya. Padahal dia adalah suaminya, tapi Alvin seolah-olah bersikap bahwa dia yang paling peduli terhadap Rahel. Sang kepala tim SAR pun menjawab pertanyaan Alvin. Maafkan kami. Hutan ini sangat berbahaya jika kami tetap memaksakan pencarian di malam hari. Apalagi ada jurang di sekitar sini. Kami juga sangat mengutamakan keselamatan anggota kami. Mohon kerjasamanya. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya Alvin pun terdiam. Apa yang dikatakan oleh kepala tim SAR benar. Dia tidak boleh gegabah, jika dia memaksakan diri untuk mencari keberadaan Rahel, sama saja dengan cari mati. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang telah dia lakukan harus berakibat fatal. Sangat membahayakan Rahel. Maxime pun mengepalkan tangannya. Sepertinya pria itu sedang marah kepada dirinya sendiri. Dia merasa telah gagal melindungi Rahel. Kemudian Maxime memandangi area kawasan hutan yang ada di dekatnya dengan mata berkaca-kaca. Sayangnya dia tidak bisa menunjukkan rasa khawatirnya terhadap Rahel di depan semua orang. Malam semakin larut, sementara hujan semakin deras,
belum ada tanda-tanda akan reda. Di tenda khusus rapat, terlihat kepala sekolah yang sedang berkumpul bersama dengan semua guru yang mengikuti acara camping. Malam ini saya akan mengundang Tuan Maxime untuk ikut serta dalam acara rapat ini. Kita akan mendiskusikan lanjutan pencarian yang akan dilakukan besok. Kita semua harus menerima konsekuensinya, jika seandainya Tuan Maxime harus memarahi kita lagi seperti yang telah dia lakukan pada 1 jam yang lalu. Ucap Pak Nurdin. Padahal dari awal kedatangan Maxime sudah horor. Ditambah kini malah terjadi insiden atas menghilangnya Rahel, membuat suasana pada guru yang ada di sana menjadi tegang. 1 jam yang lalu, Maxime telah memarahi semua guru yang ada di sana, mungkin karena Maxime menganggap bahwa semua guru telah ceroboh, sampai membuat salah satu murid menghilang. Baru kali ini mereka melihat Maxime semarah itu. Terlihat Butami masuk ke dalam tenda sambil melipat payungnya yang basah. Dari raut wajahnya dia terlihat sedang kebingungan. Maaf, Pak. Saya sudah datang ke campervan milik Tuan Maxime. Tapi Tuan Maxime tidak ada di sana. Sepertinya dia telah pergi. Semua guru yang ada di sana saling berpandangan. Mungkin mereka sangat penasaran sekali, kemana Maxime pergi di malam hari yang sangat gelap gulita ini. Apalagi hujan semakin deras. Terlihat Alvin yang sedang mengumpat di dalam hatinya. Mungkin dia berharap tebakannya tidak benar. Tidak mungkin seorang Maxime Keano nekat mencari keberadaan Rahel, padahal kondisi hutan sangat berbahaya. Mungkin karena dia berpikir cinta dia kepada Rahel lebih besar, dibandingkan cinta Maxime kepada Rahel. Karena Alvin yang duluan jatuh cinta dan selalu ada untuk Rahel. Terlihat Alvin yang sedang mengumpat di dalam hatinya. Mungkin dia berharap tebakannya tidak benar. Tidak mungkin seorang Maxime Keano nekat mencari keberadaan Rahel, padahal kondisi hutan sangat berbahaya. Mungkin karena dia berpikir cinta dia kepada Rahel lebih besar, dibandingkan cinta Maxime kepada Rahel. Karena Alvin yang duluan jatuh cinta dan selalu ada untuk Rahel. Sebenarnya Alvin ingin sekali nekat mencari keberadaan Rahel pada malam ini. Tapi tidak ingin membuat semua orang yang ada di camping mencurigainya bahwa dia memiliki perasaan kepada Rahel. Apalagi malam ini hujan semakin deras, sangat berbahaya jika sampai dia nekat mencari Rahel di hutan liar. Pria itu pun segera berjalan menuju campervan milik Maxime untuk memastikannya dengan menggunakan payung, ternyata memang benar. Maxime tidak ada di sana. Gak mungkin Maxime nekat mencari Rahel. Aku tahu Maxime pria seperti apa. Pria arogan dan egois seperti dia tidak mungkin mau membahayakan dirinya sendiri demi Rahel. Alvin berkata dengan perasaan kesal. Alvin pun menghela nafas dengan berat. Rupanya kejadian pada 2 tahun yang lalu, yang mengakibatkan kematian pada ayahnya Rahel dan kedua orang tuanya Maxime, malah membuat hubungan Maxime dan Rahel menjadi terikat tanpa mereka sadari. Alvin berharap Maxime tidak akan pernah mencari tahu penyebab ayahnya Rahel meninggal. Walaupun semua detektif pun tidak akan pernah bisa menemukan bukti atas pembunuhan terhadap mereka, karena saat itu kondisi jalan masih baru, sama sekali tidak ada kamera CCTV. Hanya Elsa yang tahu tentang kejadian pada malam itu. Mungkin Maxime memang adalah seorang pria yang arogan dan seorang CEO yang sangat mengerikan bagi semua karyawannya. Tapi sekali dia jatuh cinta, dia berani melakukan apapun demi melindungi orang yang dia cintai. Tidak peduli jika nyawa taruhannya. Walaupun Maxime sendiri pun tidak paham, dulu dia tidak pernah segila ini kepada Elsa. Padahal dia sangat tahu bahwa situasi pada malam ini sangat berbahaya jika dia nekat pergi ke hutan, tapi pria itu sama sekali tidak peduli, dia harus mencari keberadaan Rahel.
Dia tidak akan pernah meninggalkan hutan sebelum dia menemukan istri bocahnya itu. Rahel, Rahel, Rahel. Maxime terus berteriak memanggil nama sang istri, sambil berjalan menyusuri hutan. Maxime terus berjalan melewati banyak pepohonan dan semak belukar. Dia tidak peduli dengan hujan lebat yang membasahi tubuhnya, hanya mengandalkan seberkas cahaya senter yang menerangi. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Maxime belum juga menemukan keberadaan Rahel. Dia sama sekali tidak menemukan jejak Rahel, membuatnya sangat frustasi. Namun dia tidak boleh menyerah. Dia harus bisa menemukan gadis itu. Maxime masuk ke dalam hutan lebih dalam, suasana malam hari semakin gelap gulita. Kondisi trek jalan yang tidak rata membuat Maxime sedikit kesulitan untuk berjalan cepat. Maxime menghentikan langkahnya ketika dia tidak sengaja menginjak sesuatu. Pria itu segera membungkukkan badannya dan membawa barang tersebut. Ini kan ponsel milik Rahel. Maxime berkata dengan terperangah sambil memandangi ponsel Rahel yang berada di dalam genggamannya. Maxime pun segera mengedarkan pandangannya ke arah sekitar hutan tersebut. Akhirnya dia bisa menemukan jejak Rahel. Rahel pasti berada di sekitar sana. Maxime melihat ada wajah Rahel tersorot cahaya senter, di bawah kemiringan hutan yang sangat curam. Sepertinya gadis itu sedang tidak sadarkan diri.